Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno ya. Oke, pada kesempatan kali ini ada berita hangat, berita yang lagi panas-panasnya, yaitu tentang adanya suatu broker yang di suspend atau di suspend ya dari entitas dari regulasi di Singapura, yaitu di MAS. Bahkan kabarnya beberapa petingginya ditangkap sama polisi di sana. Seperti yang kita tahu bahwa broker Samtrade, ini Samtrade ya, saya bicara Samtrade ini ini Samtrade ini saya terus terang saya bukan member atau bukan klien dari Samtrade, dan Samtrade ini saya lihat brokernya adalah broker yang sudah terregulasi ya. Dia bahkan ada regulasi di, kalau nggak salah, di ASIC, ada juga di Saint Vincent. Nah, di sini Samtrade ini sangat terkenal terutama di Indonesia ya, karena dia melayani untuk trading di para member di Fin88 kalau nggak salah, robot Fin88 ya. Tapi untuk kasus suspend ini kemungkinan bukan karena dia scam atau apa, tapi karena Samtrade ini tidak beregulasi di Singapura, tapi dia membuka kantor di Singapura. Nah, di sini kita lihat ada beberapa berita ya. Saya ambil berita ini di Channel News Asia ya. Ini Police MAS investigate online trading platform Samtrade FX, 3 men arrested. Ya. Di sini saya artikan polisi dan MAS investigasi online trading platform Samtrade, ada 3 orang ditangkap. MAS ini adalah semacam kalau Bapepti di Indonesia ya. Ini MAS ini Bapepti di Singapura. Nah, di sini diberitakan bahwa ini kelihatan jelas ya, kalau nggak saya besarkan dikit. Nah, Singapura, yaitu di Singapura, online trading platform Samtrade FX telah diinvestigasi oleh otoritas, dan 3 orang laki-laki umur 31 dan antara umur 31-36 telah ditangkap untuk penyelidikan. Alasannya adalah ini tersangka terdapat trading activity yang telah dilakukan oleh platform tersebut, dan investigasi ini dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore atau MAS dalam news release pada Januari tanggal 3. Nah, di sini yang ditangkap adalah maksudnya yang diselidiki itu adalah Samtrade FX dan yang berhubungan dengan Samtrade FX, yaitu Samtrade FX LLP dan Samtrade FX SG. SG itu sebenarnya Singapura ya. Nah, di sini disebutkan bahwa online platform Samtrade FX Limited ini register di Saint Vincent and the Grenadines. Nah, tapi kemungkinan mereka ini membuka kantor, memang, dan bukan kemungkinan, mereka ini membuka kantor di Singapura. Mungkin ini jadi masalahnya. Karena seperti kita ketahui, seperti broker-broker asing yang kita pakai sekarang di Indonesia ini, mereka tidak membuka di Indonesia karena mereka akan melawan atau tidak beregulasi dengan regulasi di Indonesia semacam Bapepti. Jadi mereka tidak bisa membuka kantor atau layanannya di Indonesia. Nah, ini sama dengan Samtrade ini ya, seperti itu kejadiannya. Nah, di sini Samtrade FX Limited are being investigation potential offense under Section 82 Security and Future Act 2001, which prohibit any person from carrying on a business in any regulated activity without a capital market service license. Nah, maksudnya Section 82 ini adalah yang melarang seseorang untuk melakukan bisnis di mana tidak mempunyai regulasi regulated di negara tersebut, yaitu di Singapura. Jadi dilarang. Jadi seperti FBS, seperti Okta FX ya, bukan Okta ID ya, itu membuka servis di Indonesia itu juga dilarang karena tidak
memenuhi regulasi di Bapepti. Nah ini kalau di Singapura ini udah di MAS. Nah ini kenapa terjadi ini karena sebenarnya Samtrade FX ini sudah masuk dalam kayak daftar investasi bodong di Indonesia ya, daftar-daftar yang tidak beregulasi itu sejak Juli 2021 dan baru ditindak sekarang. Nih, nah kan terus ini saya lihat langsung dari ini ya, dari mas.gov.sg ya, dari websitenya Mas langsung. Ada berita juga yang ini resmi. Kalau ini tadi kan dari Channel News Asia ya, ini langsung dari Masnya. Jadi Singapore Police Force and Monetary Authority of Singapore investigate overseas online trading platform Samtrade FX and its related entities in Singapore. Nah, di sini pada tanggal 3 Januari, Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force, jadi dari kepolisian polisi dan MAS Monetary Authority of Singapore melaksanakan joint investigation atau investigasi bersama terhadap trading platform online, yaitu di sini Samtrade FX yang dijalankan by Samtrade FX Limited, sebuah company yang registered di Saint Vincent and Grenadines. Di sini di hasil pokoknya berita dari Mas ini ya, berarti disebutkan bahwa Samtrade FX Limited dan yang related terhadap Samtrade FX atau berhubungan di-investigated karena ada potensi melanggar Section 82 yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang melarang orang untuk membuka bisnisnya jika tidak beregulasi di negara tersebut. Nah, there is reason to suspect that irregular trading activities has been carried out on the platform and investigation has been carried out on the activities. Nah, kami curigai itu tadi platform tadi berjalan di Singapura, tapi tidak mempunyai regulasi di Singapura, yaitu di regulasi MAS ya. Di sini disebutkan bahwa ada 3 orang laki-laki yang ditangkap untuk investigasi. Jadi bukan ditangkap, maksudnya bukan ditangkap penjara gitu ya, tapi mungkin ditangkap untuk investigasi dulu. Oke. Disebutkan seperti itu ya. Terus sekarang ini ternyata banyak orang yang bilang, dan memang iya, bahwa WD-nya tidak bisa, Dimas tidak bisa di WD karena memang kondisi sekarang ini mereka lagi dibekukan oleh pemerintah setempat ya dari Singapura ini, bahwa mereka ini akan dikenakan denda jika dia tetap melaksanakan aktivitasnya. Bahkan dendanya itu saya lupa berapa besar, itu dihitung per hari. Jadi per hari dia melakukan aktivitas sejak ini kasih penangkapan ini atau investigasi ini, dia akan didenda per hari jika melakukan aktiviti. Jadi kemungkinan mereka kenapa tidak bisa withdraw itu memang untuk menghindari denda ini, dan mereka katanya sedang menyiapkan tim khusus nanti untuk melanjutkan proses ini agar tidak bertentangan dengan ketentuan dari kepolisian di sana. Jadi nanti mungkin bisa withdraw atau bisa WD setelah ini dibereskan dengan tim khususnya. Tapi kita nggak tahu ya, kalau biasanya penyelidikan itu bisa berlangsung lama, mungkin juga bisa ini prosesnya lama juga ya. Jadi bagi yang punya dana di Samtrade ya bersabar aja. Semoga ini tidak berkelanjutan, dan pihak Samtrade ini sedang mengurus regulasinya di MAS. Jadi setelah mereka selesai mengurus nanti beregulasi, kemungkinan akan jalan kembali kalau regulasinya disetujui. Nah, di sini saya lihat juga di Efek News Group ya, newsgroup.com ini beritanya hampir sama juga. Di sini di judulnya dia menekankan pada penangkapan 3 orang Samtrade Access dalam penyelidikan operating probe ya. Nah, di sini the regulator said the Samtrade FX and its related entities are currently being investigated for potential offense under Section 8 tadi saya jelaskan. Nah, seperti yang tadi, dan mereka tidak boleh melakukan tanpa regulasi seperti itu. Ini ada Sam Goh nih. Bentar saya baca ini.
The match added 3 men between 31 dan 36. Nah ini di while the regulator did not specify the name, tidak menyebutkan namanya. Nah di media ini mereka beranggapan pada yang ditangkap itu adalah Samtrade controlling shareholder and CEO Sam Goh. Jadi CEO-nya yang kemungkinan yang ditangkap ya, di investigasi ini menurut FX News Group seperti itu. Nah jadi ini bukan banyak bilang gara-gara ini robotnya scam nih, Fin88 scam. Nah terus terang saya tidak ada hubungan dengan robot ini, saya tidak mau menghakimi terlalu cepat, dan saya tidak mau beranggapan bahwa Fin ini scam atau bagaimana, tapi yang jelas ini penangkapannya terkait sama regulasi. Jadi Samtrade ini ditangkap atau diinvestigasi bukan karena dia melakukan scam, tapi karena regulasi yang tidak tepat di negara tersebut. So jadi kita deposit ke broker yang beregulasi aja bisa kemungkinan terjadi seperti ini. Bayangkan apabila kita menaruh uang kita pada broker yang sama sekali tidak ada regulasinya, unregulated istilahnya ya, karena regulasi itu kan ada regulasi offshore, itu udah beregulasi sih, tapi masih ada lebih olahraga yaitu yang unregulated atau tidak beregulasi. Coba kalau Anda cek robot-robot yang banyak beredar itu, mungkin dia masuk ke broker-broker yang tidak ada regulasinya. Dan who knows, broker itu buatan siapa kan? Oke, mungkin sementara itu dulu. Mungkin kalau ada saya salah ya, salah analisa, salah mengatakan, coba tolong koreksi saya di kolom komentar ya. Oke, semoga masalah ini cepat selesai, Samtrade segera menyelesaikannya sehingga para kliennya bisa melakukan trading activity seperti biasa dan bisa WD, bisa deposit lagi. Jadi ini kenapa tidak bisa di WD dan deposit, karena memang sudah dibekukan dan mereka akan mendapatkan penalti yang besar jika tetap melakukan trading activities. Oke, semoga cerita singkat ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.